Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila dengan NIM 06021382530063 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Nah, adik-adik, di sini kakak ingin menceritakan suatu cerita yang sangat menarik dan seru yang ada di desa kita. Nah, adik-adik udah pada tahu belum ceritanya apa? Kayaknya belum pada tahu nih ceritanya apa. Adik-adik jangan khawatir ya, pasti kakak ceritain. Sebelum kakak bercerita, kakak ingin mengajak adik-adik sini memasuki dunia yang mungkin belum pernah dilihat ataupun didengar oleh adik-adik di sini. Dan juga dunia ini penuh banyak imajinasi dan keajaiban yang akan membuat adik-adik di sini tidak percaya bahwa semua ini terjadi di desa kita. Dan juga mungkin cerita ini banyak akan memberikan pelajaran hidup kepada adik-adik di sini. Nah, adik-adik mungkin juga sudah pernah mendengar cerita rakyat, dongeng yang waktu kalian masih kecil. Adik-adik harus tahu bahwa setiap cerita itu mempunyai nilai-nilai moral, kritik sosial, bahkan refleksi kehidupan sampai saat ini. Dan juga maka dari itu kakak ingin melihat dan melatih kemampuan menyimak dan mendengarkan cerita kepada adik-adik yang akan kakak sampaikan. Dan kakak juga mau adik-adik di sini sedikit berimajinasi tentang sosok atau tokoh yang akan kakak ceritakan. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Adik-adik harus fokus ya dan dengar apa yang akan kakak ceritakan. Selamat mendengarkan cerita dari Lanang Kuasa Sang Raja Setan. Dahulu kala, tepatnya 1800 Masehi, di sebuah daerah bernama Penesak yang masih berupa hutan belantara, ada sebuah dusun yang belum mempunyai nama, yang dipimpin oleh seseorang lelaki yang bernama Lanang Kuasa atau Sang Raja Setan. Dusun itu berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Lanang Kuasa atau Sang Raja Setan adalah seorang pemimpin yang bijaksana, yang disegani dan dihormati oleh warganya. Karena sifatnya yang adil dalam kepemimpinannya, serta memiliki kekuatan yang sangat sakti, ia dapat memiliki ilmu yang dapat menghilangkan diri dan mampu bersembunyi di helai-helai daun. Karena kesaktiannya itulah ia dijuluki Lanang Kuasa Sang Raja Setan. Suatu hari, saat ia menggembara bersama beberapa warganya menuju ke kerajaan Lampung, ia melihat sosok seorang putri yang sangat cantik jelita. Ternyata gadis yang ia temui itu adalah putri sang raja. Sang raja itu bernama Raja Lampung. Sekembalinya dari Lampung, Lanang Kuasa mengutus pasukannya untuk mengirim lamaran kepada sang putri Raja Lampung. Tetapi ia menolak lamaran Lanang Kuasa atas diri putrinya. Karena terlanjur jatuh cinta kepada sang putri, akhirnya Lanang Kuasa nekat menculik sang putri dan memperistrikannya. Mengetahui putrinya kabur oleh Lanang Kuasa, maka Raja Lampung pun murka dan marah. Ia maksud membawa pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang Lanang Kuasa. Raja Lampung menuju Lanang Kuasa.
Di dalam perjalanannya, Raja Lampung mendapat banyak informasi dari warga tentang Lanang Kuaso. Diketahuinya, Lanang Kuaso mempunyai kesaktian yang sangat tinggi dan kekuatannya sulit dijajangi dan gentar. Karena itu, ia meminta bantuan tambahan pasukan dalam jumlah besar. Di pihak lain, Lanang Kuaso sudah mendengar akan kedatangan Raja Lampung. Dengan membawa pasukan yang sangat besar, ia memaklumi atas kedatangan Raja Lampung karena ia telah menculik putrinya. Maka ia pun mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi sang Raja Lampung yang menurut kabar berjumlah sangat besar. Lanang Kuaso memiliki jumlah pasukan yang sangat dikit dari Raja Lampung. Jika ia berhadapan langsung, pastilah ia akan kalah dari Raja Lampung. Dan juga ia mengetahui bahwa Raja Lampung juga memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Karena itulah Lanang Kuaso mengajak warganya berkumpul karena ingin menyusun siasat untuk mengecoh sang Raja Lampung. Lanang Kuaso menyuruh warganya membuat sebuah buah yang sangat tinggi dengan kain seukuran orang dewasa. Ayunan itu digantungkan di ujung rumpun bulu dapuk yang berukuran sangat besar dan tinggi berada di pangkal dusun. Di buai tadi diberilah tali untuk menarik buai untuk naik ke atas. Setelah itu, Lanang Kuaso membedaki sekujur wajah dan tubuhnya dengan bedak selong. Lalu menyuruh warganya membedongi dia selayaknya seperti bayi. Kemudian ia dimasukkan ke dalam buah itu sembari dirayun-rayun oleh perempuan baya. Sedangkan warga yang disuruhnya bersembunyi sambil membawa senjata masing-masing. Tak lama kemudian, tibalah Raja Lampung beserta pasukannya di pangkal dusun. Tempat Lanang Kuaso sangat sepi. Dan itu dengan penuh kemarahan Raja Lampung menantang Lanang Kuaso untuk beradu tanding dengan dirinya, sekaligus menyerahkan putrinya yang ia telah culik. Namun tak seperti pikiran Raja Lampung. Keadaan dusun Lanang Kuaso sangatlah lenggang, tidak sekalipun terlihat orang. Raja Lampung serentak tertegun bingung. Lalu ia mengajak pasukannya masuk ke dalam dusun. Akan tetapi keadaan dalam dusun juga sama dengan seperti di pangkal dusun. Tidak ada satu orang pun. Raja Lampung kembali berteriak menantang sang Lanang Kuaso agar keluar dan bertempur dengan dirinya. Ditunggu sekian lama, Lanang Kuaso tidak datang-datang. Lanang Kuaso akhirnya Raja Lampung menjadi kesal dan ia bercampur geram. Ia menyangka kalau Lanang Kuaso ketakutan dan melarikan diri dari Raja Lampung. Raja Lampung sampai berpikir seperti itu. Akhirnya Raja Lampung menyuruh pasukannya untuk membakar habis dusun itu. Tapi sebelum itu terjadi, Raja Lampung mendengar suara seseorang yang tengah bernyanyi di pangkal dusun. Perempuan itu yang tengah bersenandung kecil sembari dilangkai oleh suara tangisan bayi. Raja Lampung beserta pasukannya menjadi penasaran
menjadi heran. Di tengah-tengah hutan begini, rupa ada perempuan yang bernyanyi. Dan ia memerintahkan pasukannya kembali ke pangkal dusun untuk melihat kejadian apa yang barusan. Setibanya ia di pangkal dusun, Raja Lampung dan pasukannya satu pemandangan yang aneh yang ia lihat. Betapa tidak. Di situ ia melihat rumpu bulu dapuk yang sangat besar dan tinggi. Mereka melihat seorang perempuan yang tengah meraung buai seorang bayi. Di ujung ke atas ternyata tersambung pada sebuah ayunan kain. Buai itu tergantung di ujung sebuah bambu yang terus gerak-gerak karena ditarik oleh perempuan itu. Raja Lampung dan pasukannya terheran-heran apa yang sedang dilakukan oleh perempuan itu. Karena rasa penasaran Raja Lampung, ia pun menegur perempuan itu. "Hei perempuan tua, apa yang sedang kau lakukan?" Perempuan itu menjawab, "Aku tengah menidurkan bayiku. Shh, ku harap kalian tidak berisik dan membuat bayiku menangis." Tapi Raja Lampung tidak percaya. Mana ada bayi sebesar itu? Apakah itu raksasa? Raksasa. Raja Lampung merasa dipermainkan oleh perempuan itu. Dan ia sangat marah karena dia merasa dipermainkan oleh perempuan itu. Bayi? Mana mungkin bayi sebesar itu? Karena penasaran, Raja Lampung menyuruh perempuan itu untuk menurunkan buai itu. Dan perempuan itu menjawab, "Ini adalah bayi lanang kuasa." Karena rasa penasaran Raja Lampung menyuruh pasukannya untuk paksa menurunkan buai itu. Dan juga setelah buai itu diturunkan, berdebar sudah hati Raja Lampung Bendeng melihat kejadian itu. Suara Raja Lampung menggelegar murka dan marah karena merasa dipermainkan oleh perempuan itu. Jadi dia setelahnya buai itu turun karena paksaan dari Raja Lampung. Bayi itu menangis sangat kencang, bahkan mengalahkan gelegarnya suara kemarahan Raja Lampung tadi. Raja Lampung terkejut. Mana mungkin bayi sebesar ini? Apakah lanang kuasa itu raksasa? Bayinya saja sebesar ini, apalagi ayahnya. Sang Raja Lampung tidak mau mati dalam keadaan seperti ini, apalagi mati di tangan lanang kuasa. Jadi, ia memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Lampung. Lalu, sebelum ia kembali ke Lampung, pasukan lanang kuasa dan warga desa di sana keluar dari semak-semak dengan membawa senjata mereka masing-masing. Dan terjadilah pertempuran antara dua pihak, lanang kuasa dan Raja Lampung. Dan disitulah juga Raja Lampung akhirnya meninggal di tangan lanang kuasa. Lanang kuasa membunuh Raja Lampung dengan memotong kepalanya. Lanang kuasa membawa mayat itu
membawa mayat Raja Lampung ke hulu dusun, tepatnya di sebuah payo yang banyak ditubuhi buah raman. Mayat Raja Lampung tadi diletakkan di aliran sungai atau payo agar sisa-sisa kesaktian Raja Lampung juga ikut mengalir dengan aliran payo. Namun keesokannya, warga dusun Lanang Kuaso gempar. Ternyata kepala dan tubuh Raja Lampung bertaut kembali. Ternyata sisa-sisa kesaktian Raja Lampung belum sepenuhnya habis. Jadi Lanang Kuaso kembali memotong kepala Raja Lampung. Namun keesokannya lagi, kepala Raja Lampung dan tubuh Raja Lampung bertaut kembali. Dan ia potong lagi. Selama kejadian potong bertahun ini selama 3 hari. Untuk mencegah berulangnya kejadian seperti ini, akhirnya Lanang Kuaso mencari seekor kera. Lalu dipegangnya kepala kera seperti Raja Lampung tadi. Ia menyuruh warganya untuk membuat 2 buah lubang kuburan di Kaloko. Lanang Kuaso bermaksud memeram Raja Lampung dengan kepala kera. Kepala dan tubuh itu, kepala kera di tubuh Raja Lampung dan kepala Raja Lampung di tubuh kera. Dan 2 mayat itu dimasukkan ke dalam 2 lubang untuk diperamkan selama 1 malam. Keesokan harinya, kejadian putus nyambung itu tidak terjadi lagi. Tetapi malah keadaan peraman itu membusuk, dan melihat kejadian itu, barulah kedua lubang itu kuburan tersebut ditimbun dengan tanah. Semenjak kejadian itu, dusun yang ditempati oleh Lanang Kuaso beserta warganya yang semula tidak bernama dikenal dengan nama Dusun Peraman, yang diambil dari peristiwa peraman kepala dan tubuh sang Raja Lampung. Lambat laun seiring waktu, kata peraman berubah menjadi payoraman. Karena sebab peraman tersebut berada di dekat payo yang berada di hulu dusun. Dan seiringnya juga kemerdekaan Republik Indonesia, diresmikanlah nama Dusun Peraman atau Payoraman itu menjadi Payaraman hingga saat ini. Nah, berakhirlah cerita kita tentang kelegenda Lanang Kuaso. Kisah seorang raja yang mempunyai kesaktian hebat dan dijuluki oleh sang Raja Setan. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan untuk adik-adik di sini, tapi juga sebagai pengingat bahwa kekuasaan itu bukanlah segalanya. Dan juga terkadang kita juga harus memiliki akal dan keberanian untuk menghadapi masalah yang ada di depan. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak dan mendengar cerita kakak di sini. Nah, sebelum itu, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dari kakak. Kakak ingin melihat sejauh mana adik-adik menangkap alur, tokoh, dan pesan moral dari cerita yang baru saja kakak sampaikan. Pertanyaan pertama, siapa peran utama dalam cerita tadi? A. Lanang Kuaso, B. Raja Lampung, C. Putri Raja Lampung, D. Perempuan Parubaya. Pertanyaan kedua, julukan Lanang Kuaso sang Raja Setan diberikan karena A. Karena ia mengganggu warga, B. Karena kesaktiannya yang luar biasa,
C. Karena ia takut pada Raja Lampung, atau D. Karena kesaktian rangsang Raja Lampung. Pertanyaan ketiga, kenapa Raja Lampung sangat marah kepada Lanang Kuaso? A. Karena Lanang Kuaso merebut wilayah Raja Lampung. B. Karena Lanang Kuaso menyerang wilayah Raja Lampung. C. Karena Kuaso menculik putri Raja Lampung. D. Lanang Kuaso menolak perintah Raja Lampung. Pertanyaan keempat, untuk mengecoh sang Raja Lampung, Lanang Kuaso menyamar menjadi A. Prajurit, B. Bayi, C. Putri, D. Perempuan. Pertanyaan kelima, reaksi Raja Lampung ketika ia melihat bayi raksasa yang ada di dalam ayunan. A. Ia semakin berani. B. Ia tertawa keras. C. Ia lari ketakutan. Dan D. Ia menyerang sang Lanang Kuaso. Pertanyaan keenam, pertempuran antara pasukan Lanang Kuaso dengan Raja Lampung terjadi ketika A. Ayunan dibakar. B. Raja Lampung hendak menurunkan ayunan. C. Pasukan Lampung pergi dari dusun. C. Lanang Kuaso muncul dari sungai. Pertanyaan ketujuh, mayat Raja Lampung direndam dalam payau selama semalam untuk A. Menghilangkan bau busuk. B. Menghilangkan sisa kesaktiannya. C. Menghormati adat istiadat. Dan D. Menyembuhkan lukanya. Pertanyaan ke-8, kepala dan tubuh Raja Lampung selalu bertaut kembali selama A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, dan D. 4 hari. Pertanyaan ke-9, cara yang akhirnya menghentikan tubuh Raja Lampung agar tidak menyatu lagi adalah A. Membakarnya, B. Menguburnya begitu saja, C. Menukar kepala dan tubuhnya dengan kepala dan tubuh kera, dan D. Membuangnya ke sungai. Pertanyaan ke-10, nama Payaraman berasal dari kata A. Perawan, B. Peraman, C. Peramahan, dan D. Payoraman. Berakhir sudah cerita kita hari ini. Semoga latihan ini membantu kalian menjadi pendengar yang baik, cermat, dan mampu memahami dan menghubungkan makna di balik setiap cerita. Tetaplah menjadi pembelajar bijaksana yang tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami isi dari cerita yang mungkin adik-adik akan dengar cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.